Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Tang Wulin buru-buru pergi untuk memberi salam pada Mang Tian. Tang Wulin sudah lama terbiasa dengan kebiasaan gurunya. Setiap kali Mang Tian berkunjung, dia akan memeriksa semua barang jadi dan kemajuan tempat Tang Wulin. Tidak buruk, pemurnianmu tepat. Mang Tian mengangguk, mempertimbangkan betapa ketatnya dia bisa mengatakan pujian seperti itu sudah luar biasa. Ini semua karena bimbingan guru, kata Tang Wulin dengan cepat. Mang Tian meletakkan logam di tangannya dan berbalik menghadapnya. Sudahkah kamu belajar bagaimana menjadi fasih juga? Mulutmu sangat manis sekarang. Tang Wulin menjulurkan lidahnya. Tidak, kata-kata itu adalah dari hatiku. Mang Tian berkata, apa kau tidak punya sesuatu untuk dibicarakan denganku? Keluar dengan itu. Meskipun Tang Wulin sudah membuat keputusan, dia masih ragu sejenak. Tapi itu hanya keraguan-keraguan sesaat yang diatasi oleh krisis kelangsungan hidupnya. Guru, aku ingin mengikuti tes pandai besi peringkat ketiga, kata Tang Wulin setelah dia mengerahkan keberanian. Mang Tian tertegun sejenak. Mengapa? Aku butuh lebih banyak uang untuk memperbaiki diri, jawab Tang Wulin. Mang Tian memandangnya dengan diam. Tang Wulin merasa gugup. Setelah selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya, menunggu kritik gurunya. Dia dengan jelas memahami alasan Mang Tian tidak mengizinkannya mengikuti tes pandai besi peringkat ketiga, meskipun dia tidak pernah meragukan gurunya sebelumnya. Saat ini dia benar-benar terlalu membutuhkan uang. Bagaimana kamu akan berkembang? Mang Tian bertanya setelah diam lama. Tang Wulin berkata, aku ingin berlatih 1000 penempaan lebih banyak dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Setelah menabung cukup banyak, aku akan bisa membeli roh dan makanan-makanan yang lebih enak di akademi. Kemampuan makanku terlalu puas dan makanan bergizi terlalu mahal. Mang Tian memandang muridnya yang sedang tumbuh, yang tampaknya menjadi lebih tinggi selama 3 bulan terakhir, dan ekspresinya mulai melembut. Mungkin aku salah. Sebenarnya kamu sudah memiliki kualifikasi sebagai pandai besi peringkat ketiga ketika kamu berhasil di 1000 penempaan. Kekuatan jiwamu mungkin tidak cukup kuat, tetapi kekuatan ilahi bawaanmu menggantikannya, terutama mengingat fakta bahwa kamu dapat memasuki kondisi mental dan sepenuhnya mengabdikan dirimu untuk menempa dan merasakan kehidupan di dalam logam. Pada usiamu itu luar biasa. Salah satu alasan mengapa aku tidak mendesakmu untuk menjadi pandai besi peringkat ketiga adalah karena aku takut menunjukkan lebih banyak tentang dunia pandai besi, dan bahwa kamu akan menjadi sombong dengan bakatmu. Ini akan menghancurkanmu dan menghancurkan masa depanmu. Namun, aku mengabaikan fakta bahwa terlepas dari apakah seseorang adalah masroh atau pandai besi, mereka semua membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Satu-satunya orang yang dapat kamu andalkan adalah diri kamu sendiri. Aku benar-benar terlalu egois. Tang Wulin memandang gurunya yang sedih seolah sedang melamun. Guru, jadi Anda mengizinkanku untuk mengambil tes pandai besi peringkat ketiga? Mang Tian mengangguk. Ambillah, karena muridku adalah seorang jenius yang luar biasa di bidang pandai besi. Alasan apa yang aku miliki untuk tidak membiarkan dia berkembang dan bersinar? Setelah menerima persetujuan gurunya, Tang Wulin dengan gembira berkata, terima kasih guru, terima kasih. Ekspresi Mang Tian kembali normal saat dia dengan serius berkata, kau tidak punya alasan untuk begitu bahagia sekarang. Aku harus mengingatkanmu bahwa setelah menjadi pandai besi peringkat ketiga, kamu akan mencapai status yang lebih tinggi di dunia pandai besi. Aku akan meminta asosiasi untuk tetap diam tentangmu untuk sementara waktu. Jadi kamu juga harus tetap rendah hati. Ya guru. Tang Wulin berjanji dengan hormat dengan tergesa-gesa. Wulin, aku telah terjebak di level pandai besi peringkat ke-6
dan tidak bisa memasuki dunia pengrajin suci untuk waktu yang lama. Ini bukan karena usahaku kurang atau karena aku tidak cukup berbakat. Sebaliknya, itu karena aku tidak memiliki kekuatan jiwa yang diperlukan untuk menjadi pengrajin suci. Dalam 10.000 tahun terakhir di benua dulu kita, perangkat jiwa telah berkembang dengan kecepatan tinggi dan menjadi modern. Keunggulan Master Roh secara bertahap memudar. Bahkan orang biasa pun mampu menggunakan sebagian besar perangkat jiwa yang tersedia sekarang. Dan itu, perangkat jiwa memiliki kekuatan serangan yang luar biasa yang memungkinkannya untuk sepenuhnya mengubah seluruh benua. Terlepas dari itu, aku harus memberitahumu bahwa benua dulu kita masih didirikan di atas Master Roh. Dengan demikian, tidak peduli pekerjaan, kekuatan jiwa, dan peringkat Master Roh sangat penting untuk mencapai level tertinggi. Sebagai contohnya, Master Mega peringkat ilahi harus memiliki setidaknya 8 cincin roh. Seseorang harus setidaknya adalah menjadi dolo jiwa untuk mencapai level seperti itu. Bagi kita pandai besi itu persis sama. Tanpa 7 cincin roh, wujud roh pelindung, dan pemahaman menyeluruh tentang jiwa bela diri seseorang, tidak mungkin untuk menjadi pengrajin suci. Setelah menghadapi masalah ini, aku tahu tidak mungkin bagiku untuk menjadi pengrajin suci dalam hidupku. Inilah alasan mengapa aku memberitahumu untuk fokus pada kultivasi kekuatan jiwa ketika kamu sampai di sini. Dengan kekuatan ilahi bawaanmu, ketika kamu menjadi pengrajin peringkat kelima, kamu akan membutuhkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa yang luar biasa untuk mendukungmu. Karena itu, kamu harus mengerahkan upaya terbesarmu untuk berkultivasi dan kamu tidak boleh pelit dengan uangmu. Makan banyak makanan bergizi di akademi juga. Baiklah guru. Mang Tian biasanya orang yang tidak banyak bicara, jadi ketika Tang Bulin melihatnya sangat sedih, hatinya tegang. Meski masih muda, kekuatan jiwanya masih kalah dengan teman-temannya. Menjadi Mas Roh yang kuat itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yang bisa dia lakukan hanyalah melipat gandakan usahanya dan dengan keras kepala untuk berkultivasi. Tangan Mang Tian menggeledah sakunya, mengeluarkan amplop yang dia serahkan ke Tang Bulin. Ada masalah lain yang harus aku selesaikan kali ini. Baca surat ini. Ini dari ayahmu. Oh, mengapa ayah tidak memanggilku dengan komunikator jiwa? Dia sibuk berkultivasi setiap hari untuk memperbaiki dirinya sendiri, jadi sudah seminggu sejak terakhir kali dia menelpon ke rumah. Bacalah dan kamu akan tahu. Mang Tian menatapnya dengan mata penuh makna saat dia menganggukkan kepalanya. Tang Bulin memiliki firasat buruk saat dia buru-buru membuka amplop itu. Di dalam amplop itu ada 2 kartu dan sepucuk surat. Tang Bulin melihat surat itu terlebih dahulu. Tulisan tangan ayahnya yang familiar tercetak di atasnya. Tang Bulin anakku, pada saat kamu menerima surat ini, ayah dan ibumu sudah berada di suatu tempat yang jauh. Ayah selalu egois. Aku telah membiarkanmu menderita begitu banyak kesulitan supaya aku bisa menjalani kehidupan yang damai. Bahkan ketika tiba waktu untuk rohmu, aku tidak bisa melakukan apa-apa dan kamu harus puas dengan roh sampah. Malam itu, ayahmu menangis. Itu karena aku tidak memiliki kemampuan untuk membantumu sehingga kamu dipaksa untuk belajar bagaimana menempa di usia yang begitu muda. Meskipun aku tidak menyesalinya, aku masih membuatmu melalui begitu banyak kesulitan. Ayah meminta maaf. Padahal ayah adalah seorang desainer mecha. Pada tahun-tahun awal itu aku telah menarik perhatian beberapa tokoh kuat karena salah satu desainku. Mereka ingin sepenuhnya mengendalikanku, tetapi aku memilih untuk melarikan diri bersama ibumu ke kota Gloribon. Sejak saat itu kami hidup dalam pengasingan sebagai orang biasa. Tapi sepertinya kehidupan orang biasa tidak cocok untukku. Demi kamu aku akan melanjutkan perdagangan lamaku. Ada 2 kartu yang disertakan dengan surat ini. Salah satunya adalah kartu identitasmu, sedangkan yang lain adalah kartu bank yang dapat digunakan di seluruh benua. Kartu bank berisi uang yang aku terima dari penandatanganan kontrak untuk menjadi desainer mecha sosok yang kuat itu. Ada 1 juta koin federal di sana, cukup bagimu untuk membeli roh 100 tahun. Hanya ini yang bisa aku lakukan untukmu sekarang. Tunggu ayahmu mendapatkan lebih banyak uang. Aku akan mengirimkannya ke rekening kartu itu. Nah, kamu berbakat dan harus berjalan menuju puncak. Jangan melihat ke belakang dan hanya terus berjalan ke depan.
Ingat kata-kata yang pernah ayah ucapkan. Di dunia ini, satu-satunya orang yang dapat kamu andalkan adalah dirimu sendiri. Aku percaya bahwa dengan kekuatan dan kemampuanmu, kamu pasti bisa mencapai puncak. Kamu tidak perlu mencari kami. Kami berada di tempat yang tidak mungkin ditemukan orang lain. Kami tidak akan menghubungimu lagi. Tapi aku tahu nomor komunikator jiwamu. Tunggu saja sampai situasi kita mereda. Lalu aku akan datang untuk mencarimu. Ayah dan ibu mencintaimu. Kami akan selalu mencintaimu selamanya. Tang Wulin menatap baris pertama surat itu. Seluruh tubuh dan hatinya tercekat saat dia melakukannya. Kata-kata ayahnya sangat biasa, tetapi dipenuhi dengan cintanya pada Tang Wulin. Ayah, ibu. Tang Wulin tiba-tiba berteriak sebelum berbalik mencoba melari. Namun pada saat berikutnya dia bertemu langsung dengan Mang Tian yang tubuhnya seperti dinding tembaga atau benteng besi. Mang Tian meraih pundaknya dengan kedua tangannya. Mereka baik-baik saja, mereka hanya akan menjauh darimu untuk sementara waktu. Wulin, kamu harus berdiri teguh. Air mata mengalir tak terkendali dari mata Tang Wulin. Ini demi aku, semua demi aku, semua untuk mendapatkan uang demi aku. Ibu dan ayah telah pergi jauh demi aku. Saat itu, 3 bulan kerinduan akan keluarganya menyerang hatinya sekaligus. Dia dengan erat mencengkram surat itu dan kini menangis. Mang Tian hanya memegang pundak Tang Wulin tanpa memberikannya nasihat lagi. Pada saat ini, membiarkan dia melampiaskan semua emosinya adalah solusi terbaik. Setelah menangis beberapa lama, suara tangisan Tang Wulin berangsur-angsur menghilang. Dia mengangkat surat di tangannya dan membacanya sekali lagi. Setiap kali dia membaca kata-kata ayah dan ibumu mencintaimu, air matanya sekali lagi mulai mengalir tak terkendali. Ibu dan ayah sudah pergi, dan aku bahkan tidak tahu kemana mereka pergi atau kapan aku akan bertemu mereka nanti. Naer juga pergi, seluruh keluargaku pergi. Suara termenung Mang Tian memanggil. Apakah kamu ingin menelusurinya? Tang Wulin mengangkat kepalanya menghadap gurunya dengan mata berkaca-kaca. Mang Tian berkata, jika kamu ingin menemukannya, maka kamu harus menjadi kuat terlebih dahulu. Ayahmu adalah desainer mecha yang luar biasa, tetapi karena dia terlalu luar biasa, dia diancam oleh orang lain. Tentu, keunggulannya juga mengamankan keselamatannya. Tetapi, seseorang dengan kekuatan untuk membawanya pergi jelas bukan seseorang yang dapat kamu tandingi saat ini. Jika kamu ingin menemukannya, kamu harus menjadi cukup kuat terlebih dahulu. Kamu masih terlalu lemah. Guru, Tang Wulin berteriak. Guru, aku ingin menjadi kuat. Tang Wulin terbukti kuat pada akhirnya. Setelah melampiaskan perasaannya, dia secara bertahap bisa menenangkan dirinya sendiri. Mang Tian berbicara dengannya tentang beberapa hal tentang 1000 perempaan sebelum pergi. Tang Wulin juga segera kembali ke akademi tak lama setelah itu. Di dalam cincin penyimpanannya ada 2 kartu baru. Kartu identitasnya memungkinkannya pergi kemanapun di benua itu. Sementara kartu bank membawa uang yang ditinggalkan oleh ayahnya. Jutaan koin federasi yang lumayan besar. Kekayaan Tang Wulin sudah melampaui 1.300.000 koin federasi dan dia tidak terlalu jauh dari mampu membeli buah kristal es dan buah api merah. Untuk dia saat ini, roh bukan lagi yang terpenting. Hal terpenting baginya adalah memastikan kelangsungan hidupnya sendiri. Dengan menyerap roh dari Raja Naga Emas yang disegel oleh segel pertama sebelum dia mencapai usia 10 tahun. Itu adalah tujuannya. Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.